Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, Kapital Selekta 1, kelas C dengan anggota Anit Sri Mulyani, Cahyo Bagus Nugroho, Laurentina Adinda, Nur Afita Amalia, dan Risa Nuraini. Dalam hal ini kami akan membahas mengenai estimasi angka harapan hidup di Jawa Timur dengan menggunakan GWR dan SDM. Nah, berikut untuk materi yang pertama akan saya sampaikan mengenai materi GWR. Yang pertama, yaitu pengertian. Di sini, model regresi terboboti geografi R3 atau GWR pertama kali diperkenalkan oleh Fotheringham pada tahun 1967. Nah, model GWR ini adalah pengembangan dari model regresi linear klasik atau Ordinary Linear Regression OLR. Nah, model GWR adalah sebuah model regresi yang dikembangkan untuk memodelkan data dengan variabel respon yang bersifat kontinu dengan mempertimbangkan aspek spasial atau lokasi. Nah, menurut Fotheringham sendiri, di tahun 2002, model geografi weighted regression atau GWR ini dituliskan dengan persamaan berikut dengan keterangan yang ada di layar. Selanjutnya, untuk yang materi kedua adalah estimasi dari parameter model GWR. Dalam hal ini, estimasi parameter model GWR dilakukan dengan menggunakan metode WLS atau Weighted Least Squares, yaitu dengan memberikan pembobot yang berbeda untuk setiap lokasi di mana data diamati. Nah, pemberian bobot ini sesuai dengan hukum satu Tobler, di mana segala sesuatu yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya ini tetap tapi sesuatu yang dekat itu lebih mempunyai pengaruh daripada sesuatu yang jauh, menurut Miller di tahun 2004. Selanjutnya, untuk jumlah kuadrat residual, persamaannya sebagai berikut, dan atau dalam bentuk matriks jumlah kuadrat residual digambarkan dengan persamaan berikut, yaitu epsilon transpose W dalam kurung UI, VI, kemudian tutup kurung epsilon, yaitu sebagai berikut. Dengan keterangan untuk beta dalam kurung UI, VI adalah matriks berikut. Selanjutnya, untuk pembobot model GWR, di sini peran pembobot pada model GWR sangat penting karena nilai pembobot ini mewakili letak data observasi satu dengan yang lainnya. Nah, untuk skema pembobotan pada GWR dapat digunakan beberapa metode yang berbeda. Ada beberapa literatur yang bisa digunakan untuk menentukan besarnya pembobot untuk masing-masing lokasi yang berbeda pada GWR, yaitu diantaranya dengan fungsi kernel. Nah, dalam hal ini, pembobot yang terbentuk dengan menggunakan fungsi kernel ini adalah ada jarak Gaussian, yang kedua ada fungsi eksponensial, yang ketiga ada B-square, dan yang ketiga ada trikap. Nah, masing-masing dari fungsi tersebut digambarkan dalam persamaan berikut. Yang pertama yaitu Gaussian, persamaannya seperti di layar, kemudian ada yang kedua eksponensial menurut Lissig tahun 2001, dengan persamaan yang ada di layar juga. Kemudian yang ketiga ada B-square, dan yang keempat ada trikap. Nah, selanjutnya ada beberapa metode yang digunakan untuk memilih bandwidth optimum. Salah satu di antaranya adalah metode CV atau cross validation, di mana secara matematis didefinisikan sebagai persamaan berikut. Selanjutnya, untuk pengujian hipotesis akan disampaikan oleh teman saya, Risa. Kepada Risa, layar dan waktu dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis pada model GWR ini terdiri dari pengujian hipotesis kesesuaian model GWR dan pengujian parameter model. Untuk uji kesesuaian model atau goodness of fit diperoleh hipotesis H0 tidak ada perbedaan yang signifikan antara model regresi global dan GWR. Untuk H1 ada perbedaan yang signifikan antara model regresi global dan GWR. Untuk statistik ujinya, kita menggunakan residual sum of square atau RSS yang diperoleh dari masing-masing di bawah H0 dan H1. Di bawah kondisi H0, dengan menggunakan metode OLS, diperoleh RSS sebagai berikut. Sedangkan di bawah kondisi H1, diperoleh RSS sebagai berikut, seperti yang tertera di layar. Sehingga diperoleh statistik uji F1 adalah seperti yang tertera di layar. Dengan daerah kritis, jika diambil taraf signifikansi alfa, maka tolak H0 jika F1 kurang dari F1 min alfa derajat bebas 1, derajat bebas 2, dengan delta 1, seperti yang tertera di layar. Untuk uji kesesuaian model uji goodness of fit, ada statistik uji alternatif dengan menggunakan F2 seperti yang tertera di layar. Jika menggunakan
statistik uji alternatif F2 diperoleh digunakan daerah kritis jika diambil taraf signifikansi alfa, maka tolak 0 jika F2 lebih dari F alfa derajat bebas 1 derajat bebas 2. Yang kedua adalah dengan uji parsial. Jika disimpulkan model GWR berbeda nyata dengan model regresi global, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji parsial dengan hipotesis H0 tidak ada perbedaan pengaruh yang signifikan dari variabel prediktor XK antara satu lokasi dengan lokasi yang lain. Sedangkan H1 ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara variabel prediktor SK antara satu lokasi dan lokasi yang lain. Untuk statistik ujinya, kita menggunakan VK kuadrat seperti yang tertera di layar. Next, dan kriteria penolakan atau daerah kritisnya. Turun lagi ya. Jika diambil taraf signifikansi alfa, maka tolak H0 jika F3 besar sama F alfa derajat bebas 1 derajat bebas 2. Selanjutnya yang ketiga adalah uji signifikansi parameter. Pengujian signifikansi parameter model pada setiap lokasi dilakukan dengan menguji parameter secara parsial. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui parameter mana saja yang signifikan mempengaruhi variabel responnya. Hipotesisnya H0 beta K U1 V1 sama dengan 0, H1 beta K U1 V1 tidak sama dengan 0. Estimator parameter beta topika akan mengikuti distribusi normal multivariat dengan rata-rata beta K U1 V1 dan matrik kovarian CI1 CI transpose sigma kuadrat. Dengan statistik uji yang digunakan adalah statistik uji T dengan persamaan yang tertera di layar, dan daerah kritis yang digunakan adalah jika taraf signifikansi alfa, maka H0 ditolak atau parameter beta K U1 V1 signifikan terhadap model jika T mutlak T hitung lebih besar dari T alfa per 2 derajat bebas. Next, merupakan studi kasus dari GWR. Data yang digunakan adalah angka harapan hidup Jawa Tengah tahun Jawa Timur tahun 2017. Turun lagi ya. Dengan Y merupakan angka harapan hidup Provinsi Jawa Timur tahun 2017, X1 pemberian ASI eksklusif, X2 batas mendapatkan imunisasi lengkap, balita mendapatkan imunisasi lengkap, X3 perilaku hidup bersih dan sehat, X4 kemiskinan. Nah, berikut adalah peta Indonesia dan peta Jawa Timur. Turun lagi. Nah, ini merupakan sintaks dan output R. Yang pertama dilakukan analisis regresi linear. Untuk model regresi linear menggunakan metode OLS. Berikut adalah sintaks dan output R. Next. Berdasarkan output R studio di atas diperoleh model regresi linear berganda OLS sebagai berikut, yaitu pi 70,557 tambah 0,01095x1 tambah 0,007573x2 tambah 0,04053x3 di min 0,26668380x4. Yang kedua dilakukan uji simultan dengan hipotesis yang tertera di layar dengan taraf signifikansi alfa 5%, diperoleh statistik uji berdasarkan output R F statistik sebesar 7,152 dan p-value sebesar 0,000211 dengan daerah kritis tersebut diperoleh keputusan H0 ditolak karena nilai p-value kurang dari alfa. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa ada pengaruh variabel independen terhadap angka harapan hidup di Jawa Timur atau model signifikan. Dengan nilai koefisien determinasi R kuadrat dari model regresi OLS diperoleh 0,4644 atau sebesar 46,44%, angka harapan hidup di Jawa Timur mampu dijelaskan oleh model regresi, sedangkan sisanya 53,56% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Yang ketiga adalah uji parsial dengan hipotesis sebagai berikut dan output R sebagai berikut, diperoleh keputusan H0 ditolak untuk X3 dan X4 karena nilai
value untuk X3 0,0252 dan X4 6,55 kali 10 pangkat min 5, yaitu kurang dari 0,05, sehingga X1 dan X2 gagal menolak H0 karena nilai p-value 0,7379 dan 0,8460 lebih besar dari taraf signifikan, sehingga dapat diambil kesimpulan pada taraf signifikansi 5%, variabel X1 dan X2 tidak signifikan terhadap model, sedangkan X3 dan X4 signifikan terhadap model. Yang kedua, pemodelan GWR. Yang pertama, pembahasan mengenai bandwidth. Dari sintak dan output R sebagai berikut, diperoleh nilai bandwidth sebesar 12.06666,6 dengan CV score minimum yaitu 108,3986. Selanjutnya, pendugaan parameter model GWR akan dijelaskan oleh rekan saya, Ani Sri Mulyani. Kepada Ani, dipersilakan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Nisa, yaitu mengenai pendugaan parameter model GWR. Nah, sintak yang digunakan seperti yang tertera di layar dan menghasilkan output yang di layar juga. Kemudian berdasarkan output tersebut diperoleh bahwa variabel X1, X2, X3 sama-sama bernilai positif, yaitu masing-masing sebesar 0,0110, X2 0,0076 dan X3 0,0405, yang dapat diartikan bahwa semakin bertambahnya X1, X2, dan X3 dapat menambah pula angka harapan hidup di suatu wilayah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk variabel X4 memiliki koefisien parameter global yang bernilai negatif, yaitu sebesar 0,2664. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin berkurangnya X4 akan mengurangi pula angka harapan hidup di suatu wilayah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai pengujian kesesuaian model GWR. Menggunakan sintak dan outputnya. Untuk yang pertama yaitu hipotesis atau H0-nya, yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan antara regresi global dengan GWR. Dan satunya ada perbedaan yang signifikan antara regresi global dengan GWR. Taraf signifikansi yang digunakan yaitu alpha 5%. Statistik ujinya yaitu berdasarkan output R diperoleh bahwa F hitung sebesar 1,5084 dengan p-value sebesar 0,1343. Kriteria ujinya itu H0 ditolak jika p-value kurang dari alpha 0,05%. Untuk keputusan dan kesimpulannya pada taraf signifikansi 0,05, H0 gagal ditolak karena p-value yaitu 0,1343 lebih dari alpha atau 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara regresi global dengan GWR. Yang keempat yaitu mengenai pengujian pengaruh geografis. Nah, berdasarkan output yang diperoleh, terlihat bahwa probabilitas untuk variabel X2 lebih dari 5%. Maka tidak ada perbedaan pengaruh yang signifikan dari variabel prediktor antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Sedangkan untuk X1 dan X3 serta X4, nilai probabilitasnya itu kurang dari 5%. Sehingga ada perbedaan pengaruh yang signifikan dari variabel prediktor antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Yang kelima yaitu mengenai pengujian signifikansi parameter parsial, menghasilkan output seperti yang ada di layar. Nah, berdasarkan output tersebut diperoleh kesimpulan bahwa prediktor untuk X1, X2, dan X4 untuk setiap kabupaten atau kota terhitungnya itu lebih kecil daripada tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2, dan X4 tidak signifikan terhadap angka harapan hidup di Jawa Timur. Sedangkan untuk X3 ada beberapa kabupaten yang nilai T hitungnya itu lebih besar daripada tabel, seperti yang itu yang diwarnai kuning, sehingga dapat disimpulkan bahwa modelnya itu signifikan. Yang terakhir yaitu mengenai pemilihan model terbaik. Nah, dari yang telah dianalisis tadi diperoleh bahwa R-squared dari model OLS-nya itu sebesar 46,44%, dan untuk R-squared GWR itu sebesar 6,55933%.
Untuk SSC ULS itu sebesar 82,5647, sedangkan untuk SSC QWF sebesar 54,73776. Nah, berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan kriteria nilai R-square dan SSE dihasilkan dari kedua model, maka model GWR merupakan model yang lebih baik dibandingkan dengan model regresi linear dengan metode ULS. Sehingga model GWR terbukti mampu meningkatkan nilai R-square dan menurunkan nilai SSE. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cahyo. Oke, selanjutnya mengenai materi spasial Durbin Model atau SDM. Yang pertama ada konsep dasar, di mana spatial Durbin Model atau SDM merupakan model regresi spasial yang berbentuk seperti spasial autoregresif yang memiliki spatial lag pada variabel respon. Hanya saja, SDM memiliki ciri khas adanya spatial lag pada variabel prediktor atau X, menurut Anselin 1988. Sedangkan menurut Lesage dan Pace, pada tahun 2019, model SDM memiliki bentuk persamaan seperti pada persamaan 4.1, di mana epsilon berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variannya sigma kuadrat IN. Atau dapat ditulis seperti pada persamaan 4.2, dengan keterangan seperti yang tertera pada layar. Yang kedua ada estimasi parameter spasial Durbin Model, di mana parameter SDM dapat diestimasi dengan menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation atau MLE. Si likelihood dibentuk melalui persamaan error yang berdistribusi normal sebagai berikut. Y sama dengan rho WY ditambah Z delta ditambah epsilon. Lalu kita pindah ruaskan menjadi epsilon sama dengan Y dikurangi rho WY dikurangi Z delta. Atau nanti seperti pada 4.3. Lalu fungsi kepadatan peluang dari epsilon dengan epsilon berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian sigma kuadrat IN adalah sebagai berikut. Lalu diperoleh fungsi likelihood seperti di bawahnya dengan hasil akhirnya pada persamaan 4.4. Lalu diferensikan persamaan 4.3 terhadap Y, maka diperoleh fungsi Jacobian seperti berikut. Dengan hasil akhirnya, nilai mutlak dari IN dikurangi dengan rho W atau pada persamaan 4.5. Dengan mensubstitusikan persamaan 4.3 dan menambahkan persamaan 4.5 ke dalam fungsi likelihood 4.4, maka diperoleh persamaan seperti berikut, yaitu pada persamaan 4.6. Lalu fungsi likelihood pada persamaan 4.6 kita lenkan sehingga terbentuk fungsi len likelihood pada persamaan 4.7. Yang ketiga, ada estimasi parameter rho, di mana estimasi parameter rho diperoleh dengan cara meregresikan variabel Y terhadap Z dan WY terhadap Z seperti pada persamaan 4.8, yaitu Y sama dengan Z delta 0 ditambah E 0 dan WY sama dengan Z delta D ditambah ED. Hasil estimasi parameter menggunakan metode OLS pada persamaan 4.8 yaitu delta notopi sama dengan Z transpose Z diinverskan dikalikan dengan Z transpose Y. Dan delta D topi sama dengan Z transpose Z diinverskan dikalikan dengan Z transpose WY. Dari persamaan 4.9 tersebut akan didapatkan residual E0 dan ED yang akan disubstitusikan pada parameter sigma kuadrat pada persamaan 4.10 dan 4.11. Dengan mensubstitusikan persamaan 4.11 pada persamaan 4.7 didapatkan fungsi logaritma natural untuk mengestimasi L rho Y, di mana C-nya itu adalah konstanta yang tidak bergantung pada parameter rho. Besar parameter rho adalah pada rentang 1 lambda max kurang dari rho kurang dari 1 lambda min. Dengan lambda adalah nilai eigen dari matriks W yang terstandarisasi menurut Lesage tahun 1999. Yang keempat ada estimasi parameter delta. Estimasi parameter delta pada model SDM diperoleh dengan memaksimumkan fungsi len likelihood pada persamaan 4.7, yaitu dengan mendiferensikan persamaan tersebut terhadap delta. Untuk proses pendiferensinya sesuai dengan yang di layar. Lalu sehingga estimasi parameter delta yaitu delta topi sama dengan Z transpose Z inverse dikalikan dengan Z transpose Y dikurangi dengan rho topi dikalikan dengan Z transpose Z inverse dikalikan lagi dengan Z transpose WY. Atau sama dengan delta 0 topi dikurangi dengan rho topi delta D topi. Estimasi agak ke atas sedikit. Estimasi delta 0
topi dan delta D topi diperoleh dari model Y sama dengan Z delta topi plus E0 dan WY sama dengan Z delta D plus ED melalui model OLS, sehingga estimasi parameter delta menjadi delta topi sama dengan delta 0 topi dikurangi dengan rho topi dikalikan dengan delta D topi. Lalu yang kelima ada estimasi parameter sigma kuadrat. Estimasi parameter sigma kuadrat diperoleh dengan memaksimumkan fungsi learn likelihood pada persamaan 4.7, yaitu mendiferensikan persamaan tersebut terhadap sigma kuadrat. Untuk proses pendifferensiannya sesuai dengan yang pada layar, sehingga diperoleh estimasi parameter untuk sigma kuadrat, yaitu seperti pada persamaan 4.13. Lalu dengan mensubstitusikan persamaan 4.12 ke persamaan 4.13, maka akan menjadi persamaan pada 4.14. Kemudian mensubstitusikan persamaan 4.10 terhadap 4.11 sehingga diperoleh persamaan 4.15. Setelah didapatkan MLE untuk masing-masing parameter, selanjutnya harus dibuktikan bahwa parameter tersebut benar-benar berada pada titik maksimum. Syarat untuk memaksimumkan fungsi dari learn likelihood adalah jika matriks Hessian merupakan matriks definite negatif. Matriks Hessian adalah matriks simetri yang berisi persilangan turunan parsial dari turunan kedua L terhadap beta J dan juga terhadap beta S dengan J-nya 1, 2, sampai P dan S-nya 1, 2, sampai P menurut Jong dan Heller tahun 2008. Menurut bentuk matriks Hessian adalah seperti pada gambar. Matriks Hessian yang komponennya berisi matriks turunan kedua disebut matriks definite jika X transpose dikalikan dengan AX kurang dari 0. Sehingga secara ringkas, langkah-langkah estimasi parameter model SDM adalah yang pertama, regresikan Y terhadap Z, Y sama dengan Z delta 0 plus E0, sehingga dihasilkan residual E0 sama dengan Y dikurangi Z delta 0 topi. Yang kedua, regresikan WY terhadap Z, Y sama dengan Z delta D ditambah ED, sehingga diperoleh residual ED sama dengan Y dikurangi Z delta D topi. Yang ketiga, mencari parameter rho dengan memaksimalkan fungsi likelihood. Dan yang keempat, estimasi delta topi dan sigma kuadrat topi. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Baik, yang selanjutnya di sini ada studi kasus dari spatial deriving model. Data yang digunakan itu sama dengan data yang sebelumnya, yaitu data yang dipakai di analisis GWR. Nah, untuk pengolahannya kita menggunakan sintak yang sudah tertera pada layar, dan dari hasil pengolahan diperoleh output seperti ada di layar, dan dapat dilakukan analisis. Yang pertama, berdasarkan hasil output R di atas diperoleh informasi sebagai berikut. Model SDM yang diperoleh dapat dituliskan dengan persamaan yang sudah tertera pada layar. Lalu yang selanjutnya nilai koefisien spatial lag atau rho sama dengan 0,19636. Artinya bahwa nilai angka harapan hidup di suatu kabupaten atau kota itu akan naik sebesar 0,19636 kali rata-rata AHH dari daerah yang menjadi tetangga atau bersinggungan langsung dengan daerah tersebut. Lalu nilai AIC dari model SDM itu diperoleh sebesar 148,4066 yang lebih kecil dari model OS, yaitu 149,3289. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model SDM itu lebih baik atau lebih sesuai untuk menggambarkan model angka harapan hidup di Provinsi Jawa Timur tahun 2017. Lalu yang selanjutnya, bila dibandingkan dengan model OLS, model SDM itu dapat dikatakan lebih baik karena nilai statistik likelihood ratio test menunjukkan angka 10,922 dengan signifikansi 0,05294. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada uji kecocokan model. Uji ini itu dilakukan untuk menentukan manakah model yang terbaik gitu. Nah, untuk hipotesisnya sendiri ada H0 sama dengan model OLS lebih baik dan H1-nya itu model SDM lebih baik. Di sini statistik ujinya berdasarkan output R diperoleh nilai FU2 itu sebesar 7,1152 dengan p-value sebesar 0,0002911. Nah, dari output tersebut dapat kita ambil keputusan bahwa H0 ditolak karena nilai p-value sebesar 0,002911 kurang dari alfa sama dengan 5%. Sehingga dapat diambil kesimpulan pada taraf signifikansi alfa 5%, H0 ditolak, sehingga rho tidak sama dengan 0 untuk setiap
PI tidak sama dengan 0, maka disimpulkan bahwa model SDM lebih baik. Untuk yang selanjutnya itu ada uji signifikansi parameter. Di sini uji signifikansi parameter menggunakan Wald Lambda, yaitu dengan berdasarkan output R diperoleh nilai Wald Lambda itu sebesar 1,3031 dan dengan p-value sebesar 0,25364. Nah, di sini dapat diambil keputusan gagal tolak H0 karena nilai p-value 0,25364 lebih besar dari alfa sama dengan 5%. Nah, dapat disimpulkan bahwa pada taruh signifikansi alfa 5%, gagal tolak H0, sehingga rho tidak sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa parameter signifikansi terhadap model. Berdasarkan dua analisis yang sudah dilakukan, yaitu analisis GWR dan SDM, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, model GWR adalah pengembangan dari model regresi, di mana setiap parameter dihitung pada setiap lokasi pengamatan, sehingga setiap lokasi pengamatan mempunyai nilai parameter regresi yang berbeda-beda. Yang kedua, nilai estimasi parameter model GWR dilakukan dengan metode WLS, yaitu dengan memberikan pembobot yang berbeda. Yang ketiga, peran pembobot pada model GWR sangat penting karena nilai pembobot ini mewakili letak data observasi satu dengan yang lainnya. Yang keempat, pengujian hipotesis terdiri dari uji kecocokan model, uji parsial, dan uji signifikansi parameter. Yang kelima, berdasarkan perbandingan di atas dapat diambilkan kesimpulan bahwa dengan menggunakan kriteria nilai R² dan SSE yang dihasilkan dari kedua model, maka model GWR merupakan model yang lebih baik dibandingkan dengan model regresi linear dengan metode OLS. Model GWR ini terbukti mampu meningkatkan nilai R² dan menurunkan nilai SSE. Yang keenam, SDM merupakan model regresi spasial yang memiliki bentuk seperti SAR yang memiliki spasial lag pada variabel respon Y. Nah, yang ketujuh, pada parameter SDM dapat diestimasi dengan menggunakan MLP. Yang kedelapan, estimasi parameter rho diperoleh dengan cara meregresikan variabel Y terhadap Z dan WY terhadap Z. Yang kesembilan, estimasi parameter delta pada model SDM diperoleh dengan maksimumkan fungsi learn likelihood. Yang ke-10, estimasi parameter sigma kuadrat diperoleh dengan maksimumkan fungsi learn likelihood. Yang terakhir adalah pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa model GWR adalah model terbaik untuk memodelkan data kasus angka harapan hidup di Jawa Timur tahun 2017. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman atas presentasinya. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun model ini. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.